Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bangun dari tidur, dari mati yang sementara, maka kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita dari kematian yang sementara, dan kepadanya lah nanti kita akan kembali. Maka ini nikmat dari Allah. Dilanjutkan kita baru saja melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat merupakan perintah Allah, berjamaah merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, istiqamah, hidayah, petunjuk, agar kita senantiasa mentaati segala perintah-perintah Allah, dan mari kita berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari Jumat mari kita isi dengan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa pula ada doa yang makbul, yang mustajab di hari ini. Maka mari perbanyak amalan, perbanyak ibadah-ibadah sunnah di hari ini. Semoga nantinya dengan kita banyak bersolawat, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita melanjutkan kajian. Kita memperbanyak i'tikaf sejenak, mendengarkan, mengkaji bersama kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita ini masih berada di bab tilawatil Quran, tentang membaca Al-Quran, sesuatu yang tidak asing bagi kita. Al-Quran yang maknanya adalah bacaan. Al-Quran itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya adalah bacaan. Maka seyogyanya dia menjadi bacaan kita sehari-hari. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Namun kalau kita lihat daripada makna secara luas, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha, maka disebutkan Al-Quran itu maknanya luas. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz
al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawatihi al-maktubu fil masahif al-manqulu ilaina bitawatur al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Itu makna Al-Qur'an. Jadi ternyata Al-Qur'an tidak hanya sebuah bacaan. Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk, pedoman, cahaya, ya. Namun Al-Qur'an yang pertama adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dia bukan, ya Al-Quran bukan, mohon maaf, buku biasa. Tidak. Namun lebih daripada itu, ya, dia adalah kumpulan daripada firman-firman Allah. Ya. Kalau kita misalnya diberikan surat, Pak, surat dari presiden ditujukan kepada Ketua Masjid Agung Kubah Timah misalnya, itu ada cap khusus, Pak, cap lambang Garuda, ya, dan itu kertasnya tidak main-main, itu apa, premium tentunya, ya, bagus. Maka bagaimana kita menerima surat itu? Sudah tentu, barang tentu kita terima dengan sangat gembira, sangat hati-hati, kita simpan, ya. Boleh jadi mungkin sama Ustaz Johan dipajang mungkin, wah ini jarang-jarang dapat surat dari presiden. Ditujukan secara khusus. Itu baru presiden, Pak, ya Allah. Kalau ini ternyata Al-Qur'an lebih dari itu. Langsung daripada yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan presiden, semuanya bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memuliakan Al-Quran, harus menjaga Al-Quran, ya. Maka kalau kita bawa Al-Quran, jangan seperti kita bawa buku ditenteng gitu. Tidak, kalau bisa dipegang di depan dada kita, ya, dimuliakan. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul daripada ketakwaan hati. Salah satu syiar Allah adalah Al-Quran. Kita muliakan. Biasanya kalau kita ada kegiatan yasinan, nah jangan sampai yasin itu, mohon maaf, dibagi-bagi seperti entah bagi apa gitu ya, paham ya? Nah, jangan ditaruh di bawah, ya. Walaupun itu yasin, tidak berat kan, kita angkat. Nah, jangan sampai di bawah daripada, mohon maaf, yang di bawah kita ini, kemaluan kita gitu. Tapi kita angkat, kita baca memegangnya, mushaf Al-Quran, ya. Tidak apa-apa kita cium Al-Quran, ya. Dalam rangka adab memuliakan Al-Quran. Itulah kalamullah, firman Allah. Nabi bersabda, wa fadlu kalamillah ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqih. Dan keutamaan kalamullah dibandingkan seluruh kitab-kitab yang lain seperti kemuliaan Allah dibandingkan makhluknya. Sebanding atau tidak, Pak? Tidak sebanding, ya. Tidak sebanding. Apa buku yang paling best seller, penjualannya paling banyak, jutaan eksemplar, tapi ternyata itu tidak sebanding dengan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran pertama adalah kalamullah, ya, firman Allah. Yang kedua adalah Al-Quran al-mu'jiz. Quran adalah sebuah mu'jizat, ya. Quran adalah sebuah mu'jizat. Mu'jizat itu diambil dari kata ajaza, ajazun, ya, artinya lemah. Maksudnya Al-Quran itu melemahkan, ya. Mu'jizat itu secara umum melemahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti Nabi Salih
yang bisa dengan izin Allah mukjizatnya mengeluarkan unta dari batu. Dari batu, Pak. Tebelah batu keluar unta. Masuk akal tidak kira-kira? Tidak masuk akal. Tapi itu adalah mukjizat atas izin Allah. Melemahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mentaati Nabi Salih. Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, ya, untuk melemahkan keyakinan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah dan semua mukjizat yang lain. Nah, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling agung yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, abadan abada, selama-lamanya, ya, sampai nanti hari kiamat, di mana nanti Al-Quran illa rasmuhu, ya, bahkan nanti Al-Quran tidak ada lagi tulisannya. Nah, itu sudah menjelang kiamat, ya. Maka Al-Quran merupakan mukjizat al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Daud menerima Zabur, Nabi Isa menerima Injil, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Tapi perlu diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada juga kitab-kitab yang kecil, ya, yang disebut dengan Shahifah, ya, namanya adalah Shahifah. Nah, ya, itu lembaran-lembaran, ya, perintah Allah, firman Allah. Di antara nabi yang pernah menerima Shahifah itu adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu lagi nabi namanya Nabi Syith. Pernah dengar Bapak-bapak Nabi Syith? Tak rasa. Ya, jadi nabi itu banyak namanya. Seperti yang kita kenal Nabi Khidir, ya. Ada Nabi Yusya bin Nun, ya. Yusya, Nabi Syith. Bahkan ada nabi dari Bani Israel namanya Nabi Daniel. Ada, Pak? Ya. Nabi itu jumlahnya ada berapa? Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 134.000. Ya. Banyak sekali. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilqatil amin Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, ya. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang diturunkan Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Malaikat Jibril itu menjadi sayyidul malaikah, ya, pemimpin para malaikat, karena malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu juga malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia, Lailatul Qadar. Bulan begitu juga, bulan Ramadan, ya, karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah dimuliakan Allah, ya. Kita juga seperti itu. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita sering membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu sering, maka insya Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya, itu makna Al-Quran, ya. Kalau kita selesaikan, ya, berarti perantara Nabi malaikat Jibril, kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya mendatangkan pahala ibadah, ya, pasti, ya. Kalau kita baca Al-Quran, pahalanya banyak. Satu huruf pahalanya 10,
Alif Lam Mim ada 3 huruf. Jadi dikali 10, 30. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Maka dikali 10, 190. Kalau baca satu halaman banyak pahalanya. Apalagi satu lembar setiap hari. Lebih-lebih orang yang bisa sering khatam Al-Quran, maka pahalanya begitu banyak. Ya, ingat adab mengkhatamkan Al-Quran itu setahun berapa kali Pak? 2 kali. Ya, setahun dua kali. Ingat, bukan 2 tahun sekali, tapi setahun 2 kali. Al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya merupakan ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-maktubu fil masahif, tertulis di dalam mushaf. Ya. Al-Qur'an ditulis karena dulu belum ada tulisan. Ya. Hanya di hafalan para sahabat. Momentumnya adalah ketika perang Yamamah. Ya, perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, nabi palsu. Saat itu perang, banyak para hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran di kalangan sahabat yang syahid, wafat di medan perang. Maka itulah sahabat Umar bin Khattab ya, mengusulkan agar Al-Quran ditulis di atas kertas. Ya, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan sahabat-sahabat yang ditugaskan, ada yang ditugaskan untuk ya mengumpulkan Al-Quran, ya, maka pahalanya tentu mengalir kepada mereka, Pak. Masya Allah, ya, berkat perjuangan orang-orang terdahulu, para sahabat, ya. Tapi dulu tulisannya tidak seperti sekarang, ya. Akhirnya disempurnakan, ya, sampailah kita mudah sekarang membaca Al-Quran. Jadi al-maktubu fil masahif, al-manqulu ilaina bitawatur. Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir. Ya, diajarkan dari generasi ke generasi. Terus kita belajar dari guru kita belajar dari gurunya. Guru kita belajar dari terus. Jadi berkesinambungan, bersanad. Belajar dari guru yang memiliki sanad. Terus ketika kita sudah mahir membaca Al-Quran, faham, maka kita akan mengajarkannya kepada anak kita, kepada orang lain. Terus bukankah itu yang disampaikan Nabi? Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak cukup kalau ingin menjadi manusia terbaik, kata Nabi, tidak cukup kita belajar. Nah, kalau kita sudah memiliki ilmu yang mumpuni, maka kita harus ajarkan kepada orang lain. Siapa kira-kira yang mudah, artinya sosok yang mudah untuk kita ajarkan kepadanya Al-Quran? Keluarga kita, anak kita, cucu kita, ya, orang rumah, mereka lah kalau bisa yang kita ajarkan. Berarti sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu kita sudah harus punya ilmunya, sudah cukup belajarnya. Nah, ya, jadi belajar dan mengajarkannya. Terus nanti anak kita atau cucu kita akan mengajarkannya kepada yang lain. Begitulah Al-Quran, ya, terus terjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, kata Allah. Ya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Ya, sampai akhirnya tadi, kalau sudah kiamat, baru Al-Quran sudah tidak ada lagi. Tapi kita kan tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di zaman kita, Pak Jio. Jadi itu makna Al-Quran. Yang terakhir adalah al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Jadi Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah
An-Nas. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas berarti ada berapa surat? 114 surat. Ya. Ada 30 juz atau juzu. Nah, kalau dulu ada yang menyebut juzu. Juz. Ada 6.000, ada yang mengatakan 6.666, ya, ada yang mengatakan 6.236, ya. Berapa tahun diturunkan? Ada yang menggenapi 23 tahun. Ada pula pendapat 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Bertahap Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal bagaimana kita, ya, kita membacanya, ya. Iqra'ul Qur'an kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an, baca, karena dia akan datang di hari kiamat sebagai syafi', sebagai penolong yang memberikan syafaat kepada ahlinya, sahibnya yang sering membacanya. Ya. Tinggal kita lah, ya. Mau tak kita selamat di akhirat, maka caranya salah satunya adalah dengan kita sering-sering membaca Al-Quran. Ya. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Nah, ya. Ini sudah akhir Jumadil akhir, ya. Sebentar, tidak lama lagi masuk bulan Rajab. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, itu bulan-bulan yang kita harus latihan agar nanti ketika bulan Ramadan sudah terbiasa berpuasa, terbiasa sedekah, terbiasa membaca Al-Quran. Maka riyadhah atau latihannya itu ada di 2 bulan sebelumnya. Itulah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya. Jadi bapak-bapak, ya, mari nantinya ketika Ramadan, ya, target kalau bisa khatam sekali minimal. Berarti satu harinya harus baca 1 juz, ya, kurang lebih, sehingga nanti akhir Ramadan, ya, kita sudah khatam Al-Quran, ya. Setidaknya setengah target sudah terpenuhi, karena kata tadi kan setahun 2 kali. Nah, nanti selebihnya kita berguyur bertahap, ya, untuk mengkhatamkan Al-Quran. Sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, ya, di akhirat ternyata ada di dekat kita. Al-Quran tidak hanya nanti menyelamatkan kita, namun tentu insya Allah akan menjadi wasilah Allah memudahkan setiap urusan kita, ya, hajat kita, ya, dengan Al-Quran, ya. Al-Fatihah itu kalau dibaca, ya, bahkan bisa menjadi syifa, menjadi obat, ya. Al-Fatihah. Surah Al-Mulk kalau kita rajin membacanya, kata Nabi, hiya al-mani'ah min adzabil qabr. Surah Al-Mulk itu bisa menjadi mencegah, ya, dari azab kubur. Surah Al-Mulk dibaca setiap hari, ya. Tidak lama itu Pak, selembar lebih, ya. Syukur-syukur bisa dihafalkan sehingga kita bisa membacanya di mana saja, ya. Di antara surah-surah dalam Al-Quran itu banyak memiliki keutamaan, ya. Kalau mau ini ada ayatnya, ya. Dan banyak khasiat, fadilah, keutamaan, sehingga, ya, tinggal kita yang mau mengambil kesempatan ini, ya. Sudah jangan sampai, ya, sudah lama kita tidak atau belum khatam Al-Quran,
Artinya memang ya harus dipenuhi hak Al-Quran. Khatam sekali 2 tahun. Itu pendapat yang diambil dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas itu tentang khatam Al-Quran, ya, di mana para sahabat, ya, para salafus salih banyak riwayat yang bahkan mengkhatamkannya. Ada yang ya 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, dan lain sebagainya. Itu sudah selesai pembahasan sebelumnya. Ini sedikit kita melanjutkan, ya, karena ini memang agak lumayan panjang pembahasan bab tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa bi asanida sahihah 'anil Hakam ibni Utaibah bita'il mutsanna fawq thumma al mutsanna taht ثم الباء الموحدة التابعي الجليل الإمام قال أرسل إلي مجاهد وعبده ابن أبي لبابة فقالا إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن وفي بعض رواياته الصحيحة وأنه كان يقال إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. Ini masih bab tentang khatam Al-Quran dan apa yang berkaitan dengannya. Ya, kalau masih ingat pembahasan sebelumnya, kita dianjurkan untuk hadir dalam majelis khataman Al-Quran. Ya. Maka ini riwayat, ya, dengan sanad yang sahih dari Hakam bin Utaibah At-Tabi'i. Beliau mengatakan telah sampai kepadaku sebuah, ya, surah atau undangan, ya, Mujahid dan Abadah ibnu Abi Lubabah dan mereka berdua mengatakan, sesungguhnya kami menyampaikannya kepadamu bahwasanya kami ingin mengkhatamkan, ya, artinya ada acara khatmil Quran, khatam Al-Quran. Jadi ada pesan mengundangmu karena kami hendak mengkhatamkan Al-Quran. Sedangkan doa ketika khatam Al-Quran itu adalah doa yang mustajab. Dan dalam sebagian riwayat yang sahih bahwasanya beliau mengatakan inna rahmata tanzilu 'inda khatimatil Quran. Sesungguhnya rahmat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ketika khatam Al-Quran. Wa rawa bi isnadihi sahih an Mujahid qala kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran yaqulun tanzilur rahmah. Dan ada pula riwayat dengan sanad yang sahih dari sahabat Mujahid, dari Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan bahwa mereka selalu berkumpul ketika khatam Al-Quran dan mereka mengatakan sesungguhnya rahmat diturunkan ketika khatam Al-Quran. Ya. Ini penjelasan mengenai dan akhir pembahasan khatam Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada undangan khatam Al-Quran, Pak, ya, baiknya kita hadir, karena tidak hanya mendatangkan rahmat, tapi juga insya Allah kenyang, insya Allah, karena banyak makanan, insya Allah. Ada makanan. Jadi majelis khatam Al-Quran, ya, itu kan sering itu, bahkan sekelas TPA, ya,
itu kadang ada syukuran, dirayakan. Nah, mensyukuri nikmat Allah berupa khatam Al-Quran, ya, berbagi nantinya, ya, kepada yang hadir. Nah, kalau semalam di rumah tahfiz kita tidak khatam, tapi ada santri yang selesai tasmi' 1 juz. Nah, selesai tasmi' 1 juz, kemudian berbagi makanan kepada teman-temannya. Nah, syukuran, berdoa bersama. Nah, maka majelis seperti ini kan ya tentu yang mendatangkan kebaikan, ya. Apalagi kalau pembahasan di kitab ini khatam Al-Quran, tanzilur rahmah, dapat menurunkan rahmat. Artinya rahmat Allah itu turun di majelis khatam Al-Quran, ya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu selesai babnya, karena nanti lanjut fi istihbabid du'a aqibal khatam. Ya, doa setelah khatam Al-Quran. Ya. Artinya berkumpul, berdoa, dan doa khatbil Quran. Nah, itu ada di mushaf, bahkan di Al-Quran. Ya. Doa yang lumayan panjang. Artinya Masya Allah, ya. Kita meminta berkah, ya, meminta kepada Allah dengan doa yang cukup panjang, ya. Setiap alif menjadi pahala, setiap huruf ba yang kita baca menjadi pahala, ya kan? Fil alifi ulfah wa bil ba'i barakah. Nah, gitu ada, ya, doa. Karena ada mushaf yang doanya itu lebih panjang, Pak, ya. Karena ada juga mushaf yang doanya tidak begitu panjang, ya. Jadi ada macam-macam doa di mushaf Al-Quran, doa khatmil Quran. Nah, itu ada satu versi doa yang kita minta setiap huruf alif yang dibaca menjadi ulfah, menjadi mendatangkan ketenangan, ya, kelembutan hati kita. Setiap huruf ba yang kita baca menjadi berkah. Karena kan banyak, ya, berapa banyak huruf, rasa-rasanya mungkin jutaan huruf yang kita baca dari satu mushaf Al-Quran. Nah, artinya apa? Pahala, rahmat Allah, ya, ampunan dari Allah tentu akan tercurah, ya. Maka jangan bosan kita membaca Al-Quran, ya. Kebiasaan yang kita lakukan ba'da subuh, ba'da maghrib, mari kita lanjutkan, ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita juga kita ajak, ya, baca Al-Quran. Nanti dulu aktivitas yang lain, ba'da subuh sejenak membaca Al-Quran. Begitu juga ba'da maghrib, ya, ada halaqah Al-Quran, ngumpul keluarga ba'da maghrib di rumah sejenak membaca Al-Quran. Baru nanti setelah isya, baru mulai beraktivitas dan lain sebagainya. Sekali lagi, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran mari kita kembalikan kepada maknanya. Makna Al-Quran adalah bacaan yang harus kita baca setiap hari, ya, sampai maut menjemput. Artinya terus kita baca Al-Quran, ya. Insya Allah orang yang terus membaca Al-Quran, ya, mudah-mudahan dia mendapatkan ketenangan dari Allah. Bahkan banyak, ada satu riwayat kalau kita sering baca Al-Quran tidak mudah pikun, ya. Terus banyak sekali. Bahkan saya pernah baca kalau orang sering baca Al-Quran, ya, wajahnya itu mendatangkan nur. Ada yang bilang awet muda, entah benar entah enggak. Ya, Pak Haji kan kayaknya umur baru 50. Iya, banyak sekali fadilahnya membaca Al-Quran, ya. Tinggal kita bapak-bapak, mari, ya, ini nasihat untuk termasuk saya dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan agar kita terus membaca Al-Quran, tidak bosan kita membaca Al-Quran. Jangan sampai ada satu hari yang berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Kita harus rindu untuk membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran nantinya bisa mendatangkan, memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin.
ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.